Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pelajar-pelajar SMA 1 Negeri Kota Agung yang hebat. Tetap semangat meski masih belajar di rumah dengan daring. Mudah-mudahan setelah pandemi corona berlalu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar tatap muka. Baik, kita sampai pada pertemuan yang keempat, di mana pada pertemuan keempat ini kita akan melakukan praktik atau praktikum cara membuat file VBA Excel. Baik, sebelum kita belajar silahkan kalian berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Bagi yang beragama Muslim atau Islam silahkan berdoa menurut apa yang sudah diajarkan oleh junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi yang beragama lain silahkan kalian berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anakku sekalian, pada praktikum ke-1 ini kita akan membuat file VBA Excel. Bagi anak-anakku yang punya laptop atau komputer di rumah silakan praktekkan setelah melihat tutorial ini. Bagi anak-anakku yang tidak punya laptop atau komputer di rumah cukup kalian tonton materi praktikum ini melalui YouTube, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mempraktekannya melalui pembelajaran tatap muka. Baik, harapan setelah kalian pelajari materi ini adalah yang pertama, kita ulang materi kelas 10, kalian bisa membuat folder baru. Yang kedua, bisa membuka dan menutup aplikasi Microsoft Excel. Yang ketiga, kalian dapat menampilkan menu developer. Yang keempat, kalian dapat mengatur menu cek security setting. Dan yang terakhir, kalian bisa menyimpan file makro VBA Excel dengan ekstensi LSM. Baik, algoritma atau susunan langkah kerja praktikum kita adalah sebagai berikut. Nah, sebelumnya Bapak sampaikan bahwa ketika kita membuat suatu susunan urutan langkah dalam menyelesaikan masalah, apapun masalahnya itu, maka itu disebut dengan algoritma. Jadi tidak mesti algoritma adalah berupa rumus matematika. Kita membuat susunan langkah praktikum seperti ini dari 1 sampai 7, itu sudah disebut dengan algoritma. Masalah apapun, misalkan kalian menyelesaikan suatu proyek, kemudian kalian buat urutan langkahnya, misalkan pendaftaran siswa baru dimulai dari mengisi formulir sampai selesai, itu disebut dengan algoritma. Langkah dalam membuat algoritma itu salah satu pilar yang disebut dengan computational thinking atau berpikir komputasi. Jadi inilah yang dimaksud kenapa computational thinking tidak dipelajari secara khusus tapi cukup diintegrasikan. Ini adalah salah satu contoh penerapan dari pilar computational thinking, yaitu kita membuat suatu langkah praktikum secara sistematis. Pada praktikum pertama ini ada 7 langkah. Yang pertama selalu
awali dengan mulai dan akan diakhiri dengan selesai. Nanti kita akan berbicara algoritma flowchartnya. Untuk tahap awal ini kita akan pelajari algoritma dalam bentuk natural atau bahasa sederhana sehari-hari. Baik, yang pertama mulai, yang kedua membuat folder di trip D dengan nama kalian masing-masing. Ini sudah kita pelajari di kelas 10 sebelum virus corona melanda dunia. Kita masih sempat bertatap muka mempraktekkan di ruang lab komputer. Yang ketiga, aktifkan aplikasi Microsoft Excel. Kemudian yang keempat, tampilkan menu developer. Yang kelima, aktifkan menu cek security setting. Yang keenam, simpan file tersebut dengan ekstensi yang tepat. Beri nama filenya dengan nama latihan_1 dengan extension XLSM. Yang ketujuh, selesai. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai praktikum pada hari ini. Kita mulai. Langkah pertama dibuka dengan start mulai. Biasakan kalian berdoa sebelum kalian bekerja. Baik, kita mulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Lanjut ke langkah 2, yaitu buatlah folder di trip D dengan nama foldernya adalah nama kalian masing-masing. Baik, kita mulai. Buka foldernya dengan membuka Windows Explorer. Kita klik Start. Kebetulan yang Bapak gunakan di sini adalah Windows atau operating system Windows 10. Kita buka Windows Explorer-nya. Kemudian kita bergerak, Bapak maksimumkan dulu. Kita menuju ke disk PC agar kita melihat ada berapa drive yang ada di komputer kita. Kalau kita perhatikan drive C, kemudian drive D, dan drive E, yaitu CD-ROM. Usahakan dalam menyimpan data jangan di drive C, karena C ini berisi sistem. Andai kata suatu saat komputer kita bermasalah, yang akan diinstal ulang adalah drive C, maka kemungkinan ketika kita diinstal ulang, data kita di drive C akan hilang semua. Oleh karena itu, usahakan dalam menyimpan data adalah selain drive C, boleh D, E, F, G, dan seterusnya. Dalam hal ini karena kita hanya punya 2 drive, C dan D, maka kita menyimpannya di drive D. Oke, kita double klik atau klik ganda pada drive D. Nah, ini adalah isi dari drive D. Kita disuruh membuat folder baru. Ada 2 cara yang bisa kita gunakan untuk membuat folder dengan menggunakan operating system Windows 10. Yang pertama adalah dengan menggunakan klik menu file, kemudian menu home, kemudian pilih menu new folder. Nah, setelah pilih new folder, kalian tulis nama foldernya dengan nama kalian masing-masing. Misalkan nama saya adalah Vilano Rahma, maka kalian tulis nama Vilano Rahma, kemudian kalian tekan enter. Maka folder baru bernama Vilano Rahma sudah terbentuk atau terbuat, di mana folder-folder inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menyimpan data. Folder bisa saya ibaratkan sebuah kamar, di mana di kamar-kamar itulah kita akan menyimpan data-data kita, sehingga kita juga akan mempermudah dalam mencari data tersebut jika suatu saat kita perlukan. Itu cara pertama, dengan mengklik menu home kemudian klik menu new folder. Cara yang kedua adalah kita dengan menggunakan menu klik kanan pada halaman Windows Explorer. Jadi kita cari posisi di tempat yang kosong pada halaman Windows Explorer, kemudian kita klik kanan, kemudian kita geser mouse ke bawah, sorot menu new, kemudian kita geser ke kiri atau ke kanan tergantung posisinya nanti, kemudian kita pilih folder, maka akan muncul menu new folder. Nah, kita tuliskan nama foldernya.
Ingat, dalam membuat folder ataupun file di tempat yang sama, kita tidak boleh menggunakan nama yang sama. Misalkan di sini saya kasih nama Vira Nur Rahma, kemudian tekan enter. Oke, itu adalah cara yang kedua. Jadi klik kanan di tempat yang kosong, sorot menu new, geser ke kiri atau ke kanan, kemudian klik menu folder. Setelah kita klik menu folder, kemudian kita tuliskan nama folder baru kita, kemudian kita tekan enter. Demikian anak-anakku cara membuat folder di Trip-D pada langkah kedua. Jadi folder tersebut kita akan gunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen praktikum kita. Lanjut kita pada langkah ketiga, yaitu aktifkan aplikasi Microsoft Excel. Kita mulai dari menu start pada halaman operating system kita, desktop kita. Kebetulan Bapak menggunakan sekali lagi Windows 10, operating system Windows 10. Tentu akan berbeda setiap operating system, tergantung kalian menyesuaikan dengan laptop atau komputer kalian di rumah. Kemudian kita cari aplikasi Microsoft Excel, bisa melalui lembar menu yang ada di sini atau sudah ditampilkan dalam taskbar start seperti ini. Jadi saya pilih, saya klik menu Microsoft Excel-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai lembar kerja Microsoft Excel kita tampil. Kemudian saya pilih New. Kemudian saya pilih Blank Workbook. Dan ini adalah Microsoft Excel 2019. Agar tampil maksimum, saya pilih menu Maximize. Oke, itu cara membukanya. Kemudian cara menutupnya, kalian bisa menggunakan dua cara, yaitu file kemudian close, atau mengklik tanda silang pada pojok kanan atas. Nah, itu adalah cara membuka dan menutup. Kita buka kembali, start, kemudian kita pilih Microsoft Excel. Kita tunggu sampai lembar kerja Microsoft Excel-nya tampil, kemudian kita pilih New. Sekali lagi ini adalah Office 2019, kemudian kita pilih Blank Workbook. Oke, sudah kita buka lembar kerja Excel kita. Lanjut kita kepada langkah yang keempat, yaitu tampilkan menu developer. Baik, kita kembali ke lembar kerja Excel kita. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja Excel kita. Untuk menampilkan menu developer, seperti yang sudah saya sampaikan pada tutorial sebelumnya, ada dua cara yang bisa digunakan. Baik, bisa menggunakan cara file option atau dengan menggunakan klik kanan pada toolbar menu. Baik, saya akan menggunakan cara yang kedua. Saya klik kanan pada toolbar menu, kemudian saya pilih menu Customize Ribbon. Setelah itu pastikan menu yang ada adalah Main tab, kemudian saya cari menu developer, kemudian saya conteng. Setelah saya conteng, kemudian saya klik OK. Nah, maka menu developer telah tampil dan selesai langkah yang keempat. Langkah berikutnya atau yang kelima adalah aktifkan menu Check Security Setting. Kembali ke lembar kerja Excel kita. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan menu Check Security Setting. Juga sudah Bapak bahas pada tutorial sebelumnya. Kali ini Bapak akan gunakan dengan menggunakan klik menu file, kemudian option. Kemudian kita klik menu Trust Center, kemudian Trust Center Setting, kemudian kita pilih Macro Setting. Nah, untuk pemula kita gunakan yang keempat, yaitu secara otomatis walaupun itu tidak direkomendasikan, yaitu enable all macro.
Kemudian kita conteng trust access to the VBA project, kemudian kita klik OK. Selesai langkah berikutnya, kita tutup dengan klik OK. Selesai langkah yang ke-5, kita lanjutkan langkah yang ke-6, yaitu simpan file tersebut dengan ekstensi XLSM dengan nama file latihan _1. Baik, langsung aja kita lakukan langkah yang ke-6 ini. Kita gunakan file, atau maaf, kita klik menu file, kemudian save. Kemudian setelah kita klik menu save, kita klik browse. Karena kita sudah membuat folder pada trip D, kita arahkan dulu ke folder kita di mana kita akan menyimpan data tersebut. Kita klik 2 kali this PC, kemudian kita geser ke bawah, kita cari trip D-nya, kemudian kita cari folder yang sudah kita buat tadi. Ini ada 2 folder, silakan kalian pilih folder yang sudah kalian buat tadi. Saya klik 2 kali foldernya, kemudian di file name saya hapus, saya ganti dengan latihan _1. Setelah kita posisikan foldernya di tempat folder trip D yang sudah kita buat, di file name-nya kita kasih nama latihan _1. Sudah juga saya contohkan pada tutorial sebelumnya. Maka langkah berikutnya pada Shift Astable, kita klik panah ke bawahnya ini, kita ganti dengan enable makro enable workbook. Kalau ini tidak kita ganti sesuai pilihan ini, maka coding-coding kita nanti tidak tersimpan alias hilang. Saya ulang, klik panah ke bawahnya, pilih enable makro enable workbook. Kemudian jika pengaturannya semua sudah lengkap, bisa kalian ulang dengan membaca buku tutorialnya atau buku bahan bacaannya. Kemudian terakhir kita klik save. Baik, selesai langkah yang ke-6, maka lanjut ke langkah terakhir, yaitu selesai kita baca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anakku materi praktikum pada hari ini dari langkah 1 sampai langkah 7 telah kita selesaikan. Sekali lagi, bagi yang punya laptop atau PC di rumah, silakan praktekkan sesuai dengan tutorial yang Bapak sampaikan pada hari ini. Bagi yang tidak punya, cukup kalian tonton video ini dengan tuntas. Mudah-mudahan Allah masih berikan kesempatan kita untuk belajar mempraktekannya di ruang lab melalui tatap muka. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Silahkan kalian berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu pada pertemuan berikutnya masih dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap pakai masker jika kalian beraktivitas di luar rumah, kemudian tetap cuci tangan, tetap menjaga jarak, dan terakhir Bapak tutup dengan hadis dari Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan karena untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Fastabiqul khairat. Mohon maaf jika ada yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.